Oke, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini kita akan bahas mengenai KPK 1945 di mana map sudah ketemu ya. Udah ada lawannya. Jadi siapa aja kira-kira lawan dan kawan dari 1945 ya. Mapnya juga sudah ada semuanya. Jadi akan kita bahas, kita akan lihat satu persatu kingdomnya ya. Jadi satu map itu, satu camp itu ada 2 kingdom ya. Tapi sebelumnya jangan lupa dipencet tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa cek di deskripsi, banyak link-link menarik seperti Instagram. Kemudian juga ada link top up ya, nomor top up dari WK Mall by Fancy Channel ya, top up terpercaya dan murah. Nah, jadi kita bahas aja, kita buka langsung guys, kita mulai. 1945 KPK Heroic Anthem akan bertemu dengan 1412 dengan 1959. Kemudian 1945-nya sendiri bersama dengan 2009. Kemudian 1307 yang kemarin habis melawan 1960, kalah melawan 1960 bersama dengan 1967. Kemudian ada 1188 yaitu LV bersama dengan 2065. Nah, kalau 1412 kalian mungkin udah pada tahu, KD-nya Ahmad Aziz ya, cukup kuat sekali, tapi kemarin memang kalah melawan 1647. Ya kan, 1647 KD yang KD Kangki yang kemarin mengalahkan 2170. Kemudian ada 1307 KD Dagontian. 1945 kalian tahu sendiri, kuatnya luar biasa, ramenya juga luar biasa ya, di bawah kepemimpinan Om Hok dan Om Sudomo ya. Dan kemudian ada 1188 KD Korea yang keras banget. Tapi memang kalau 1959, 1967, 2009, 2065 memang mungkin nggak terlalu terkenal. Jadi kita akan cek langsung KD-KD mereka ya. Kalau 1188, 1412, 1307 dan 1945 kalian kurang lebih udah tahu. Dan nanti kita di live stream malam ini juga kita akan bahas juga, kita akan cek lagi KD-KD-nya ya di live stream malam ini. Jadi jangan lupa dinyalakan loncengnya karena malam ini kita juga akan live stream lagi. Nah, 1188 ini tadinya belum Imperium ya guys. Secara power tadinya belum Imperium, tapi ternyata Imperium juga sekarang. Nah, mari kita cek dulu sekarang 1959. 2009 coba kita cek ya. Kita cek 1959-nya. 1959 bersama dengan 1412. Apakah mereka cukup kuat 1959 ini? Karena aku juga jarang dengar sebenarnya 1959-nya. Cukup jarang dengar. Kita coba cek ada berapa aliansi 1959-nya. Nanti di terakhir kita akan prediksi kira-kira siapa Ali dan siapa kawan dan lawan dari 1945. Tapi itu masih prediksi ya, jaya. Oke, di 1959 ternyata ada SP ya. SP kayaknya sering dengar juga. Aliansinya 10B, alliance gift-nya 28 ya. 3,4, kemudian ada yang kill-nya juga 5,7. Ini ada yang 2,3, 190 powernya 4B kill-nya. Tapi nanti malam ya, di live stream nanti malam kita akan cek detail setiap KD calon lawan dan kawan dari 1945. Untuk sementara di konten kali ini aku akan bahas dulu ada berapa aliansi. Berarti tadi satu aliansi yang di atas 10B, alliance gift-nya 28. Kemudian ada ini aliansinya nggak terlalu kuat harusnya. Kemudian ini ada PW, apakah 2. Jadi total mereka memiliki 2 aliansi ya. 2 aliansi yang di atas 10B. Wow, berarti ini bakal rame banget satu campnya ya. Alliance game-nya juga 32 guys. Tinggi banget 32. Kemudian banyak juga, mungkin ini dari Arab ya. Ada yang dari Arab. 6B ya. Ini cukup kuat guys. Ini cukup kuat ya. Untuk 2 koalisi sih ini cukup kuat. Ya, jadi ini adalah 2 aliansi, ada memiliki 2 aliansi yang di atas 10B dan aliansi gift-nya yang di atas 30 ada 1. Nah, 1959 akan satu camp dengan 1412. 1412-nya nanti akan kita cek malam ini, tapi kurang lebih kalian pasti udah tahu sekitar ada 4 sampai 5 aliansi yang di atas 10B. Oke. Kemudian kita berikutnya akan cek KD 2009. 2009 itu adalah alinya 1945 ya. 1945 coba kita cek ali dari 1945 ini. Oke. 1945 camp ya, bukan Ali, maksudnya yang satu camp nih. APG apakah cuma satu? 12B bintangnya 2. Queen Baba Mimi. Wow. Kemudian alliance gift-nya 32 cukup besar. 4,5B, kemudian ada juga yang 2,4, 3,7, nggak terlalu istimewa spesial, tapi balik lagi kita belum cek sampai bawah-bawahnya.
Kita belum cek sampai bawah-bawahnya. Nanti malam baru 4,6 lumayan. Nanti malam baru kita akan cek lebih lengkap ya. Oke, jadi ini satu aliansi. Kemudian coba lihat apakah ada aliansi keduanya. Iya, 12B, aliansi game-nya 30. Ini cukup menarik ya, cukup kuat nih nampaknya. Lumayan ya, powernya gede. Dan satu bintang. Wow, 8B. 8B coy, ternyata ya ada yang 8B killnya. 8B. Nampaknya ini juga lumayan. Ali dari 1945. Ada yang mana? Tapi kita belum tahu. Nampaknya ini internasional. Nampaknya sih internasional ya. Nampaknya internasional. Ya, jadi ini kurang lebih sepertinya hanya 2 aliansi. Iya, 2 aliansi juga ya. Jadi 2 aliansi. Jadi total nanti di satu camp itu kurang lebih minimal ada 6. Bisa 6. Minimal ada satu camp itu 6 aliansi yang di atas 10B. Karena kalau kalian lihat 1945, 1412, 1307 dan 1188 itu rata-rata memiliki 3 sampai 4 aliansi yang di atas 10B ya. Kemudian yang berikutnya itu tadi yang yang satu camp dengan 1945. Berikutnya kita akan cek yang satu camp dengan 1307. Ya, 1307 cukup bonyok kemarin melawan 1960 ya. Dragon Ten juga cukup all out sekali dan banyak teman-temannya juga pada all out. Mungkin mereka belum terlalu fully recover. Ya, begitu pula dengan 1412 tapi bedanya 1412 udah lumayan recover. Ya, ini dari 1967 satu camp dengan 1307. Coba kita cek. Wow, 11,6 alliance gift-nya 33. Ya. Lumayan loh ini. Ini nampaknya Jerman atau Belanda. Ya, Jerman atau Belanda, winner 2345. Wow. Cukup lumayan. Kalau kita lihat kill point-nya 6,4B. 7,4 2B. Killnya lumayan guys. Yang ini juga lumayan ya, termasuk lumayan. Termasuk lumayan ya. Satu aliansi ya, ini di atas 10B. Aliansi gift-nya 33. Wow, ini jangan-jangan ada 3 aliansi. Coba kita cek. Oh, ini 3,2 aliansi support. Kemudian ada N67, N-Herjar. Ini juga 5 komaan. Oh, ini ternyata hanya satu aliansi ya guys. Jadi yang satu camp dengan 1307 hanya memiliki satu aliansi ya. Tapi memang 1307 sih bisa dibilang hampir full 5 aliansi yang di atas 10B. Sedangkan 1412 mungkin sekitar 4, nggak nyampe 5 ya. Jadi mungkin matchmakingnya cukup lumayan kali ini harusnya ya. Harusnya cukup lumayan jadinya. Ini satu aliansi doang ya. Berarti yang satu camp dengan 1307 hanya satu aliansi aja. Dan mari kita cek kemudian yang satu camp dengan 1188. Sebelumnya aku pengen cek dulu 1188-nya, penasaran apakah dia juga 4 aliansi yang di atas 10B atau seperti 1V hanya satu aliansi tapi Imperium. Ya, coba kita cek. LV. Ini calon lawan juga dari 1945. 15,3 alliance gift-nya 37, bintang 3. Iya, ini pasti akan menjadi lawan yang cukup berat juga karena balik lagi Korea tuh nggak pernah kaleng-kaleng ya biasanya. Kemudian, iya, bener guys. Ini aliansi Imperiumnya, aliansi utamanya di camp itu, tapi hanya satu aliansi yang di atas 10B. Hanya satu aliansi. Jadi ini bakal kayak 1V ya, hanya satu aliansi. Nah, temennya adalah 2065. 2065 satu camp dengan 1188 dan coba kita cek 2065 kekuatannya seperti apa. Apakah dia lebih dari 2 aliansi yang di atas 10B? Kemungkinan begitu. Coba kita cek 2065. 12B alliance gift 34. Wow, ini cukup bagus, cukup gede juga. International alliance ya 12456. Ini kayaknya KVK-nya bakal seru guys. Ini KVK-nya sih bakal seru. Bakal seru nih. Siapin RSS dan speed up yang banyak. Aduh. Wadaw. Semangat. Tapi kill point-nya kok kecil-kecil ya? Kill point-nya kecil-kecil ini. Iya, kill point-nya kecil-kecil, tapi nanti malam coba kita akan cek lagi ya apakah ada sultannya. Jadi jangan lupa nanti malam kita akan live stream di channel Mr. Win. Iya, ini kecil-kecil killnya. Wah, ada yang 3,7. Ya, cukup nggak terlalu besar ya, tapi mungkin kita belum cek semuanya. Nah, ini satu aliansi yang di atas 10B. Kemudian kita coba cek sebelahnya. TN65. Ini belum nyampe 10B, tapi alliance gift-nya 27, cukup lumayan. Kemudian kita coba cek yang ini.
Ada berapa berarti ini? 10B alliance gift-nya 30. Ini cukup lumayan juga, harusnya cookie naik 1, wah tapi ini, wow ini killnya agak kurang ya kayaknya ya. Nampaknya sih agak kurang ya, nampaknya. Oke, ada satu lagi, jadi ini kurang lebih 2 aliansi yang di atas 10B. Kemudian AN65. Oke, ternyata ini 3 aliansi ya guys. Sama. Oh sama, 2 aliansi guys. Berarti 2 aliansi di atas 10B. 2 aliansi yang di atas 10B ya. Jadi kalau kita lihat, sebentar saya tampilkan mapnya. Kita tampilkan mapnya. Nah kurang lebih seperti itu ya guys. Bisa kalian lihat di layar kaca Anda. Jadi kalau kita lihat, bisa dibilang koalisi camp yang paling kecil secara power ya. Secara power itu 1188 dan 2065. Secara power ya. Secara power. Tapi jangan salah guys, 1188 itu walaupun satu koalisi, satu aliansi doang, tapi udah kayak One Piece, bisa gila-gilaan itu ya. Gila-gilaan. Kemarin aja kalau saja lawan JST atau mana ya yang keteteran juga, cukup keteteran. Jadi jangan dianggap remeh juga. Ini 1188 dan 2065. Dan kalau kita lihat 1945 tuh calon prediksinya ya, calon prediksi koalisinya itu adalah, menurut saya ada banyak skenario. 1945 menurut saya akan berkoalisi dengan 1412 menurut saya ya. Jadi atas lawan bawah, karena kalau dengan pertandingan itu cukup seimbang, di mana 1945 berarti akan berhadapan dengan 1188. Tapi sekali lagi itu bukan lawan yang gampang menurut saya, walaupun secara power ataupun secara massa mungkin 1188 dan 2065 kalah jumlah. Tentunya 1945 masanya luar biasa banyak, tambah dengan 2009. Tapi ya itu 1188 bukan aliansi kaleng-kaleng ya, walaupun cuma aliansi. Jadi satu aliansi. Jadi bisa aja kemungkinan malah 1945 kalah di zona 4-nya. Nah, tapi balik lagi ini HA ya. Kita bakal bertarung besarnya nanti di Kingsland. Nah, kemudian 1412 tentunya akan melawan 1307. Nah, kalau 14 sendiri melawan 1412 melawan 1307 sendiri, menurut saya itu 50-50 banget ya, walaupun 1307 belum fully recover ya, tapi aliansi support, maksudnya aliansi KD yang satu campnya itu seperti 1967 dan 1959 juga pasti akan berpengaruh besar, karena kita nggak tahu, bisa aja 1967, 1959 walaupun cuma satu aliansi, tapi ternyata bisa kayak 1188 One Piece ya, bisa gila-gilaan. Kita nggak pernah tahu hal itu ya kan, makanya harus dilihat dulu. Saya belum pernah lihat soalnya kebetulan 1959 dan 1967 serta 2065 2009 gitu. Nah, itu skenario pertama adalah atas lawan bawah. Skenario kedua adalah 1945 bersama dengan 1307 ya, melawan 1412 dan 1188. Itu juga mungkin terjadi. Itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Mengingat ini KPK HA, di mana ketika itu terjadi pastinya 1945 dan 1307 akan mengapit salah satu antara 1188 atau 1412. Begitupun dengan mereka akan mengapit salah satu, jadi biar nggak dapet bastionnya. Ya utamanya cuma di bastion, tapi kalau sampai Kingsland tetap pasti sampai Kingsland semuanya. Tetap bakal bertempur besarnya di Kingsland, tapi di Kingslandnya bertempurnya akan zigzag ya, zigzag saling silang. Itu jarang-jarang banget terjadi sebenarnya, tapi bakal seru kalau buat ditonton ya, bakal seru karena zigzag itu lumayan seru harusnya. Ya tapi kalau paling imbang menurut saya 1412 1945 melawan 1307 dan 1188. Nah, skenario ketiga adalah 1412 bersama 1307 melawan 1945 1188. Itu very unlikely akan terjadi sih, very unlikely ya. Jadi kayaknya kemungkinannya sangat kecil yang itu akan terjadi. Malah yang bisa terjadi adalah KVK FFA itu mungkin terjadi, atau 1412 melawan 1307 melawan 1945 dan 1188. Itu juga mungkin terjadi. Ya mungkin aja terjadi. Tapi balik lagi, 1945 masih melakukan diplomasi, belum ada kabar bagaimana keputusannya dan sebagainya. Tapi pastinya kalau misalnya sudah ada keputusannya, kita akan langsung segera update di channel Mr. Win. Jadi pastikan Anda subscribe ya, jangan lupa nyalakan loncengnya, karena nanti malam kita akan live lagi 1412. Kita akan memantau 1412, 1945, 1307, 1188 dan KD-KD lainnya serta isinya. Dalamnya ada siapa aja ya. Jadi ya cukup beruntung 1945 kali ini tidak seperti KVK kemarin ketemu KD 1001, KD luar biasa tuanya dan luar biasa hebatnya ya. Jadi
Dukung terus KD-KD Indonesia agar terus besar, dan pastikan kalian saksikan nanti peperangan 1945 itu bakal seru banget. Ini KPK-nya bakal seru menurut aku pribadi, bakal sangat-sangat seru. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke? Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di live stream nanti malam dan see ya. Thank you.